Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fatia Rizky dengan NIM 221011200731 dari kelas 02 SAKP 015. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi kedua dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagaimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu saya dengan dosen pengampu Bapak Anasirul Kambut SEMM. Saat ini saya akan membawakan presentasi mengenai identitas nasional. Identitas nasional secara etimologis berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas yang dalam bahasa Inggris yaitu identity yang berarti ciri, tanda, atau identitas yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dari orang lain. Sedangkan nasional adalah ciri-ciri suatu kelompok yang memiliki ciri-ciri fisik, misalnya budaya, bahasa, maupun ciri-ciri non-fiksi, misalnya tujuan, keinginan, dan ideologi. Dengan kata lain, identitas merupakan suatu ciri khas yang dimiliki suatu negara yang menjadi pembeda dengan negara lain. Sifat identitas nasional terdapat dua. Yang pertama, buatan. Yang dimaksud dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga negara sebagai identitas khas setelah mereka bernegara. Yang kedua ada dinamis, yaitu identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Lalu, ada fungsi identitas nasional, yaitu ada alat pemersatu bangsa, yang kedua pembeda dengan negara lain, dan yang ketiga landasan negara, yang keempat identitas negara. Alat pemersatu bangsa berfungsi sebagai fungsi utama adanya identitas nasional ialah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia. Yang kedua, membeda dengan negara lain, yang berarti identitas nasional merupakan suatu ciri, tanda, atau ciri khas suatu negara tersebut. Yang ketiga yaitu landasan negara, yang berarti digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Dan selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh negara. Sebab setiap negara berbeda satu sama lainnya. Dan yang terakhir yaitu identitas negara atau sebagai jati diri negara. Dengan adanya identitas nasional bisa membuat negara lebih menonjol dibandingkan negara lain. Selanjutnya ada peran identitas nasional. Yang pertama menjadi definisi teritorial, dan yang kedua sebagai bahan dalam integrasi nasional, yang ketiga mengatur serta mengontrol pemerintahan, sumber daya ekonomi, yang keempat menjadi ciri khas dari sebuah negara, dan yang terakhir sebagai bentuk penghargaan atas para pahlawan. Selanjutnya ada unsur pembentukan identitas nasional. Yang pertama ada agama. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis yang artinya setiap penduduk memiliki agama. Yang kedua yaitu suku bangsa. Golongan sosial yang khusus bersifat askriptif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur serta jenis kelamin. Yang ketiga ada kebudayaan, yaitu suatu pedoman atau rujukan bagaimana manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan sekitar guna bertahan hidup. Dan yang terakhir ada bahasa. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Selanjutnya ada jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama ada identitas fundamental. Identitas fundamental adalah jati diri yang paling utama dan wajib dimiliki oleh bangsa dan negara. Identitas fundamental Indonesia yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua yaitu identitas instrumental.
adalah ciri suatu bangsa yang dapat dikategorikan ke dalam alat. Contohnya seperti bendera, lagu kebangsaan, hukum, budaya, serta lambang-lambang negara lainnya. Yang ketiga ada identitas alamiah. Identitas alamiah di Indonesia diwujudkan dalam negara kepulauan, suku, budaya, serta kepercayaan. Selanjutnya ada karakteristik identitas nasional. Yang pertama, Kesatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Terdiri dari ribuan pulau, di mana setiap pulau memiliki adat istiadat, kebudayaan, serta bahasa yang berbeda satu sama lainnya. Tapi semuanya bersifat satu. Yang kedua ada persamaan nasib. Seluruh rakyat Indonesia merasakan pedihnya penjajahan, sehingga muncullah perasaan senasib dan keinginan untuk sama-sama terlepas dari belenggu penjajahan. Hal ini telah dicantumkan dalam bahasan mengenai identitas nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada keinginan untuk merdeka. Akibat adanya persamaan nasib, muncullah kesamaan keinginan untuk lepas dari penjajah. Hal ini yang mendorong seluruh penduduk Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaan. Ciri negara yang memiliki identitas nasional. 1. Adanya pola perilaku masyarakat menyangkut adat istiadat yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya lambang yang secara simbolik mendeskripsikan visi, misi, tujuan, dan fungsi didirikannya suatu negara. Yang ketiga, adanya alat kelengkapan yang dimiliki negara untuk melayani kebutuhan masyarakatnya, seperti tempat ibadah, infrastruktur, teknologi, komunikasi, serta lain-lainnya. Dan yang terakhir, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai suatu bangsa yang tercermin dalam dasar negara dan konstitusinya. Contoh identitas nasional Indonesia. Di Indonesia itu sendiri, ada beberapa contoh seperti bendera merah putih, Garuda, bahasa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta lagu kebangsaan. Bendera merah putih sendiri dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan burung Garuda merupakan burung khas Indonesia dan dijadikan lambang negara. Lalu bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional. Selanjutnya ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi 5 dasar, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi hukum dasar negara. Yang terakhir ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ini pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan serta pelafalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.